Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pembahasan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan konsep komunikasi, ya. Untuk definisi komunikasi itu sendiri, ini menurut beberapa ahli, ada beberapa definisi yang disampaikan. Pertama, misalnya menurut Robin, ya, bahwa komunikasi meliputi transfer maupun pemahaman makna, ya. Sedangkan dari misalnya Covey itu ada dimaknai bahwa informasi itu adalah proses transfer makna, ya, dari individu ataupun kelompok, dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, menurut Ivan Šević misalnya, definisi lain dikatakan bahwa komunikasi bisa efektif apabila terjadi pemahaman bersama antara komunikator dan komunikan. Jadi di sini ada proses antara yang menyampaikan pesan dan menerima pesan itu terjadi satu persepsi yang sama. Nah, ini dikatakan komunikasi yang efektif. Sedangkan ada beberapa komunikasi dimaknai sebagai proses yang dinamis, ya, di mana seseorang itu, ya, yang di situ ada upaya untuk menyampaikan informasi sesuatu itu melalui penggunaan simbol. Jadi tidak hanya secara verbal begitu, ya, secara langsung, tetapi juga bisa menggunakan simbol-simbol ataupun gerak tubuh misalnya di situ. Nah, menurut Porter, McDonald, dan Samovar juga disampaikan bahwa terdapat 4 elemen pokok dalam komunikasi. Jadi pertama, apa sih yang harus ada di dalam komunikasi? Yaitu yang namanya komunikator, ya. Komunikator itu siapa? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ya. Lalu yang kedua ada pesan atau informasi yang dikirim dari komunikator kepada komunikan. Lalu yang ketiga adalah orang yang menerima pesan atau biasanya disebut dengan komunikan. Nah, setelah adanya orang yang menyampaikan pesan, komunikator, lalu yang kedua pesan, yang ketiga adalah orang yang menerima pesan atau komunikan, yang keempat adalah bagaimana umpan balik dari dari komunikan kepada komunikator. Jadi apakah pesan tersebut sampai begitu, ya, atau sesuai dengan isi dari pesan tersebut, itu akan dimaknai pada umpan balik tersebut. Nah, jika umpan baliknya kok tidak sesuai dari isi pesan, maka bisa jadi di dalam proses komunikasi itu sendiri, ya, ini tidak efektif. Begitu, tidak efektif atau tujuan dari pesan itu sendiri tidak tercapai. Nah, sedangkan menurut Burhanuddin begitu di tahun 2018, karena kita berbicara tentang komunikasi bisnis, ya, itu disampaikan bahwa komunikasi bisnis itu merupakan pertukaran gagasan, pendapat ataupun informasi, ya, yang di dalamnya memiliki tujuan tertentu. Nah, komunikasi itu, informasi itu bisa dilakukan secara personal, ya, antar individu katakanlah, ya, atau juga melalui kelompok begitu. Nah, hal itu dilakukan bisa menggunakan simbol-simbol begitu, ya, apapun secara verbal, nonverbal dan sebagainya. Jadi bahwa
unsur tadi ya itu harus dilakukan sehingga tujuan dari informasi tersebut bisa tercapai. Nah, di dalam unsur komunikasi bisnis itu ada apa saja? Yang pertama, itu komunikasi bisnis tentunya harus ada tujuan tertentu ya. Misalnya kita membicarakan tentang mengkomunikasikan ya, mempromosikan produk-produk kita kepada pihak lain ya, kepada katakanlah pembeli gitu ya, pembeli. Nah, tentunya komunikasi yang dibangun itu ada tujuannya untuk apa? Agar pembeli itu tertarik dengan produk kita ya, dengan produk yang akan kita beli. Nah, itu ada tujuannya. Yang kedua, tentunya di dalam komunikasi itu melibatkan dua pihak ya, dua atau lebih pihak. Jadi antara pihak yang memberikan informasi ya, dan yang kedua tadi ada komunikator, adalah pihak eh, yang pihak yang menerima pesan begitu, komunikan ataupun komunikator. Nah, setelah itu juga bicara tentang gagasan ya, ada gagasan. Nah, pendapat, opini ya itu juga perlu informasi itu yang sifatnya beragam ya. Bisa komunikasi berkaitan dengan kita menawarkan produk begitu misalnya, atau komunikasi kita akan mengembangkan bisnis. Nah, ataupun komunikasi yang memang dianggap penting dan ini untuk tujuan suatu lembaga ataupun perusahaan. Lalu selanjutnya adalah menggunakan saluran personal ataupun yang sifatnya non personal ya. Jadi di sini komunikasi itu bisa menggunakan media. Ya, media tertentu. Misalnya Anda bisa menggunakan komunikasi menggunakan katakanlah website begitu ya, menggunakan media-media sosial dan sebagainya. Jadi ini media yang dapat dimanfaatkan atau saluran yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi atau melalui surat menyurat. Nah, begitu. Memo dan seterusnya itu juga bisa dilakukan. Lalu yang selanjutnya misalnya bahwa komunikasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol ya. Dan tentunya simbol-simbol ini begitu ya, ataupun kode-kode tersebut itu akan memudahkan di dalam proses komunikasi ya, ataupun intinya bahwa hal tersebut itu mudah dipahami oleh pihak lain, sehingga sehingga penerima pesan ya itu akan mudah memahami dari isi pesan tersebut. Lalu tentunya semua itu demi mencapai tujuan organisasi ataupun lembaga ya. Jadi bahwa lembaga itu punya tujuan. Nah, ini dengan adanya komunikasi tersebut bisa terbangun dengan baik. Lalu apa sih pentingnya komunikasi gitu? Kenapa sih komunikasi itu bisa menjadi penting? Nah, ini disampaikan bahwa misalnya oleh Barnard ya, dalam Lutens itu disampaikan komunikasi itu akan membuat sistem yang kooperatif di dalam sebuah organisasi atau juga bisa menjadi lebih dinamis, sehingga di sana ada proses menghubungkan tujuan organisasi dengan stakeholder ya yang ada di dalam lembaga atau organisasi tersebut. Nah, ini akan terbangun sistem yang bagus. Lalu ternyata ini juga di dalam bukunya Lutens itu disampaikan bahwa aktivitas komunikasi itu memiliki kontribusi dalam efektivitas seorang manajer. Nah, tingkat efektivitasnya itu seperti apa? Yang pertama,
bahwa komunikasi yang rutin gitu ya, apa ya namanya, dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, atau sesama rekan sejawat katakanlah itu ternyata akan memberikan pengaruh sekitar 44%. Ya, nah ini cukup besar ya tentunya. Lalu yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah pertukaran informasi ataupun juga jaringan ya, networking. Jadi di situ ada proses membangun jaringan ataupun sifatnya kemitraan begitu dengan pihak lain. Lalu selanjutnya adalah manajemen ya. Manajemen ini sekitar 19% ya. Lalu yang keempat adalah human resource managementnya. Bagaimana sumber daya itu ya, manusia yang dikelola atau MSDM-nya ya, manajemen sumber daya manusianya bagaimana dikelola dengan baik begitu. Nah, ini memiliki pengaruh sekitar 26%. Berarti kalau berdasarkan analisis tersebut bahwa peran komunikasi yang intens ya, yang rutin itu memiliki pengaruh 44%. Ini tentunya sangat luar biasa ya. Jadi kalau komunikasi yang terbangun ini secara baik di dalam suatu hubungan ya, mungkin tidak hanya perusahaan ya, tetapi di dalam suatu hubungan lembaga, organisasi, atau bahkan hubungan secara personal ya antara individu, itu komunikasi ternyata pengaruhnya sangat besar. Ini kalau kita merujuk pada Lutyens ya, 2006 di halaman 370. Nah, langkah-langkah ya yang harus dilakukan di dalam proses komunikasi itu sendiri itu bisa dilakukan 6 langkah. Yang pertama adalah pengiriman informasi ya, ataupun yang pertama itu adalah gagasan dulu ya, gagasan bahwa orang yang menyampaikan informasi ya, yang akan menyampaikan informasi itu dia memiliki ide ataupun gagasan yang nanti akan diolah menjadi kalimat atau sandi begitu ya, atau simbol-simbol ataupun tulisan-tulisan. Nah, dari gagasan tadi yang sudah terfikirkan itu akan diturunkan ya, atau akan dituangkan di dalam, bisa dalam bentuk perkataan secara verbal, bisa dalam bentuk tulisan begitu, ataupun simbol-simbol tertentu dengan gerakan tubuh dan seterusnya. Nah, setelah proses tadi ya, bahwa sudah ada upaya akan dilakukan dengan cara apa begitu informasinya, maka yang ketiga adalah si pengirim ini menyampaikan informasi pesan tersebut ya, dikirimkan. Nah, tentunya medianya disesuaikan ya dengan informasi yang akan disampaikan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa si penerima itu menerima pesan dan memahami tentunya. Nah, pada langkah selanjutnya si penerima ini dia harus bisa menelaah ya, mengartikan pesan yang disampaikan. Nah, kalau sampai terjadi ketidakfahaman ya, ini akan berdampak pada miskomunikasi ya, atau komunikasi yang tidak tersampaikan secara efektif. Nah, pemahaman dari penerima pesan ini, dia paham atau tidak, itu akan diwujudkan dalam umpan balik. Nah, begitu ya. Misalnya Anda itu menyampaikan pesan ya, panjang lebar begitu. Ternyata respon dari si penerima pesan ini, dia tidak memahami apa yang Anda sampaikan, atau bahkan pesannya mungkin terlalu singkat. Ini kan tidak bisa dipahami. Nah, ini berarti di situ pesan ini tidak menjadi efektif. Karena apa? Karena tujuan dari informasi tersebut tidak tercapai. Begitu. Nah, tidak tercapai ini kan karena ada gangguan
ya, karena ada gangguan. Jadi ada gangguannya itu bisa bermacam-macam tentunya. Bisa gangguan karena memang secara pemahaman, ataupun bisa karena memang media yang digunakan itu mengalami kendala. Contoh misalnya ada telepon begitu ya, misalnya Anda melalui media komunikasi HP katakanlah, ataupun mungkin melalui Zoom, melalui Meet dan seterusnya. Ternyata ketika proses itu sinyal hilang misalnya ya, terputus dan seterusnya. Nah, ini kan karena pengaruh dari media tersebut ya, bukan dari penyampai pesan. Nah, ini kan juga menjadi kendala. Nah, tadi bahwa komunikator itu tentunya harus dapat menyampaikan pesan secara jelas ya. Bisa dari tulisan tersebut harus jelas itu ya, jangan sampai mengirim pesan tulisannya itu nggak bisa terbaca. Wah, ini kan membingungkan tentunya ya. Lalu juga dari gerakan atau ekspresi wajah misalnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi di dalam menyampaikan pesan. Lalu yang ketiga adalah perantara ya, saluran. Tadi misalnya melalui media yang akan digunakan. Lalu komunikan itu sendiri, ya, dia harus memahami jangan sampai terjadi gangguan. Lalu tadi bahwa umpan balik itu harus umpan balik itu bisa diterima, bisa dilakukan karena memang komunikan itu memahami informasi tersebut ya. Nah, apa saja gitu bentuk dasar dalam komunikasi? Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Ya, jadi kalau komunikasi verbal berarti kita bicara, misalnya seperti saya ini kan berarti kan komunikasi secara verbal begitu ya. Lalu ada juga komunikasi yang sifatnya nonverbal. Nah, ini bisa menggunakan tanpa kata-kata begitu ya, bisa menggunakan ekspresi wajah, bisa menggunakan kontak mata, gerak tubuh dan seterusnya. Misalnya Anda bisa mengatakan tidak itu cukup dengan menggelengkan kepala. Nah, itu kan sebagai juga bagian dari komunikasi nonverbal. Atau bisa Anda mengatakan bahwa saya setuju. Nah, cukup dengan jempol katakannya. Nah, itu sudah oke gitu. Atau Anda mengalami kebingungan, itu misalnya dengan ekspresi wajah begitu ya, yang menunjukkan bahwa Anda itu bingung. Nah, itu komunikasi yang nonverbal. Jadi dengan ekspresi tubuh saja itu bisa kita memahami begitu, kita memahami apa sih maknanya. Nah, di dalam komunikasi tadi ya, verbal ataupun nonverbal itu tentunya masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan ya. Jadi katakanlah kalau kita berbicara secara verbal begitu ya, mungkin akan lebih mudah dipahami maksud dan tujuannya begitu. Tetapi kalau kita dalam menyampaikannya tidak jelas ya, bisa saja tidak dipahami. Atau misalnya dari bawahan ke atasan, bisa saja komunikasi verbal itu justru akan menjadi problem karena ada rasa gugup. Katakanlah saya mau melaporkan bahwa capaian kinerja saya itu rendah. Nah, kalau itu tatap muka ya, biasanya ketemu langsung, itu kan ada perasaan grogi, mungkin takut, tidak pede, ya, khawatir, macam-macam. Nah, ini bisa jadi verbal itu malah tidak menjadi efektif. Nah, begitu. Jadi bahkan hilang semua gitu ya, yang sudah akan kita laporkan itu hilang. Nah, bisa saja bahwa pelaporan itu disempurnakan atau dilengkapi dengan laporan secara tertulis. Nah, ini kan tentunya akan memudahkan seseorang dalam mengingat begitu, mengingat seperti saya saja misalnya mau rapat begitu ya, katakanlah itu kan membuat draft dulu lah, minimal
catatan-catatan ataupun poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sangat mungkin kita itu lupa ya, atau apa ya, ada informasi-informasi yang sebenarnya penting justru malah tidak kita sampaikan begitu. Nah, ini kan akan juga menghambat di dalam kinerja. Oke. Lalu ada beberapa fungsi komunikasi ya. Jadi yang pertama ada yang namanya repetisi ya, bahwa disampaikan bahwa repetisi itu bisa sebagai upaya meyakinkan. Misalnya tadi kita menyatakan setuju, nah itu cukup bisa dengan menganggukkan kepala begitu ya, atau dengan kalau setuju misalnya kita dengan mengangguk, dengan menggelengkan kepala kalau tidak setuju, atau kita tadi ya misalnya oke begitu jempol, nah itu kan tanda setuju. Kalau misalnya kita begini, nah ini kan bisa diartikan bahwa itu upaya bahwa kita tidak setuju gitu dengan apa yang disampaikan oleh pihak lain. Lalu ada yang namanya substitusi. Nah ini bisa mengartikan lambang-lambang secara verbal tadi ya, walaupun apa namanya, kalau repetisi itu sifatnya lebih meyakinkan tadi ya, misalnya kita bicara oke begitu tapi sambil dengan gerakan, tapi kalau substitusi kita cukup dengan gerakan saja begitu ya. Lalu ada yang namanya juga kontradiksi. Nah, kontradiksi ini berarti bertentangan ya, bertentangan. Misalnya Anda bicaranya memuji, wah kamu keren sekali begitu, tetapi ekspresi wajah kamu itu nggak menunjukkan itu. Nah ini kan berarti kontradiksi gitu ya. Misalnya kamu memuji tetapi kamu dengan ekspresi mencibir, gimana ya prakteknya, agak susah juga ya. Nah itu berarti kontradiksi. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang ditampilkan oleh ekspresi wajah terutama ya, yang agak mudah itu berlawanan. Lalu ada yang namanya komplement. Nah ini apa namanya, menguatkan ya, melengkapi, memperkaya makna. Misalnya kalau kita sedih itu bisa didukung gitu ya dengan ekspresi wajah yang memelas, mungkin menangis dan seterusnya, atau serius begitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah aksentuasi. Ini lebih pada menegaskan misalnya bahwa Anda ekspresi marah ya. Ini ada ya orang yang marah itu dia sambil mengekspresikan dengan memukul meja misalnya, atau melempar sesuatu ya misalnya, itu kan sangat mungkin terjadi. Nah ini disebut dengan aksentuasi. Dia ingin menegaskan bahwa dia itu tidak setuju, tidak suka dan seterusnya. Nah itu beberapa fungsi komunikasi. Nah sedangkan komunikasi itu bisa terjadi komunikasi sifatnya yang top down ya, berarti dari atas ke bawah. Nah kalau sifatnya top down itu ya, itu biasanya proses di dalamnya berkaitan dengan memberikan arahan ya, instruksi kerja misalnya, atau memberikan informasi ya di dalam suatu lembaga tersebut. Nah, atau menyampaikan informasi bahwa SOP yang betul seperti ini, atau juga memberikan informasi ya, atau menanamkan kepercayaan itu ya, yang bisa dibangun untuk memotivasi serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga. Nah, tentunya media semua itu bisa dilakukan dengan misalnya di dalam rapat, di dalam instruksi secara langsung, lewat pidato misalnya, atau telepon, atau juga bisa dalam bentuk prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Ya, misalnya ada SOP, ada memo, buku panduan dan seterusnya.
Itu bisa dilakukan yang sifatnya top down. Nah, ada juga komunikasi yang sifatnya bottom up ya, dari bawah ke atas. Nah, biasanya kalau sifatnya bottom up itu dia lebih kepada memberikan umpan balik ya. Jadi dari bawahan memberikan umpan balik kepada atasan kinerja apa yang sudah dilakukan, ataupun juga menginformasikan bahwa adanya perkembangan pencapaian tujuan ya, atau bisa juga apa ya, menyampaikan, nah ini melaporkan informasi berkaitan dengan bisa saja permasalahan di dalam pekerjaan, bisa juga berkaitan dengan informasi lain yang memang sifatnya untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, bentuknya apa begitu? Bentuknya bisa laporan kerja, bisa kotak saran misalnya ya, atau sifatnya katakanlah konsultasi mungkin ya, atau angket. Nah, ini juga bisa dilakukan. Atau juga bisa komunikasi secara lateral ya. Ini lebih kepada individu-individu yang secara atau sejawab katakanlah ya. Ini koordinasi atau komunikasi lateral ini biasanya berkaitan dengan koordinasi tugas ya, misalnya antar bagian, antar bidang, lalu juga untuk upaya pemecahan lintas unit kerja, atau juga saling tukar informasi, memecahkan konflik antar kelompok, itu bisa dilakukan. Medianya tentunya bisa melalui rapat, telepon, prosedur dan seterusnya. Jadi medianya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Lalu apa sih yang menjadi faktor-faktor penghambat di dalam komunikasi? Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama biasanya berkaitan masalah dalam menyampaikan pesan. Nah, ini dari awal itu sudah tidak tidak tepat ataupun ada mengalami kendala. Misalnya bisa saja terjadi kita menyampaikan informasi di sebuah ruangan yang cukup luas dengan audiens yang luas, tetapi media yang kita pakai misalnya contoh sound systemnya itu terlalu menggema atau bahkan suara yang terlalu kecil. Nah, ini kan berarti penerima informasi ini tidak bisa menangkap informasi secara detail begitu. Ini bisa saja karena media yang digunakan itu tidak tepat. Lalu juga masalah dalam mengembangkan pesan itu sendiri. Misalnya bahwa si penyampai pesan ya, si komunikator ini dia agak ragu-ragu ini menyampaikan antara iya, tidak, betul atau tidak, atau dia tidak terbiasa berbicara. Nah, ini kan tentunya juga akan membuat agak kesulitan seseorang itu untuk mencerna informasi tersebut. Atau bisa juga dari penerima pesan itu sendiri. Jadi misalnya si penerima pesan misalnya ya, itu duduknya terlalu jauh, dia tidak bisa mendengar. Atau misalnya ada slide paparan di depan, tulisannya terlalu kecil. Nah, ini juga sangat mungkin terjadi ya hal-hal seperti itu. Atau bahkan ada suara bising, nah misalnya dari suara sekitar, ini kan akan mengganggu. Nah, selanjutnya juga nah ini yang biasanya agak fatal itu adalah salah menafsirkan ya. Nah, salah penafsiran pesan ini bisa terjadi karena latar belakang usia ya, pendidikan, mungkin budaya juga. Nah, itu juga sangat mungkin terjadi. Misalnya orang dewasa berbicara dengan audiensnya anak-anak, tetapi menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh anak-anak. Tentunya ini akan menghambat, begitu kan? Atau dari segi bahasa, ya, misalnya menggunakan bahasa daerah yang kadang tidak semua orang memahami, kecuali kalau audiensnya satu ini ya, satu suku itu ya akan lebih mudah dipahami. Tapi kalau berbeda tentunya ya hindarilah bahasa-bahasa yang memang
sangat memungkinkan terjadi miskomunikasi. Ya akan lebih bagusnya misalnya pakai bahasa Indonesia begitu ya. Nah, ini kan sifatnya lebih lebih umum. Itu beberapa hambatan ya. Nah, apa faktor-faktor penghambat tadi komunikasi. Nah, hambatan tadi bisa dalam bentuk teknis tadi ya, misalnya karena fasilitas, media, peralatan komunikasinya itu tidak mendukung. Lalu ada hambatan juga berkaitan dengan bahasa tadi ya, tidak jelas. Atau secara manusiawi misalnya sedang emosional, atau lingkungan yang tidak mendukung dan seterusnya. Nah, tentunya semua tadi hambatan tadi itu harus dapat diminimalisir. Ya, ini baik hambatan komunikasi yang sifatnya umum ataupun komunikasi secara bisnis. Nah, ini kalau komunikasi bisnis tentunya ini harus jelas. Jadi antara komunikator dan komunikan itu harus satu visi, satu persepsi ya, satu persepsi sehingga eh, kedua belah pihak itu bisa memahami informasi secara baik. Nah, ini yang kelihatannya komunikasi itu dianggap sesuatu yang mungkin biasa saja begitu ya, tapi ini akan sangat berpengaruh terhadap output dari komunikasi tersebut. Oke, saya pikir untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.